Ibu sekalian, salam sehat. Berikut merupakan video edukasi latihan napas ACBT dalam meningkatkan bersihan jalan napas pada pasien dengan penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Video ini dipersembahkan oleh mahasiswa program Nurse Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 2023. Dalam video ini akan dibahas tentang mengenal ACBT, ada definisi dan manfaat ACBT, mengenal derajat sesak napas, dan tahapan latihan ACBT. Apa itu latihan ACBT? Latihan napas Active Cycle Breathing Technique atau ACBT merupakan suatu rangkaian latihan pernapasan yang terdiri dari 3 tahapan utama, yakni yang pertama breathing control atau kontrol pernapasan, yang kedua thoracic expansion exercise atau latihan pengembangan dada, yang ketiga huffing atau forced expiration technique atau hembusan napas secara paksa. Apa manfaat ACBT? Manfaat ACBT yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan mengeluarkan dahak, dapat mengurangi terjadinya sesak napas berdasarkan skor MMRC dari derajat 3 ke derajat 2, dapat meningkatkan pengembangan dada atau ekspansi dada, dan dapat menurunkan angka kekambuhan gejala penyakit pernapasan. Pentingnya Bapak Ibu mengenal derajat sesak napas berdasarkan skala MMRC atau Modified British Medical Research Council atau MMRC yang merupakan suatu skala sederhana dan ukuran standar yang dapat menunjukkan kondisi sesak napas yang memiliki efek dalam aktivitas kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Derajat sesak napas dibagi menjadi yang pertama derajat 0, sesak napas baru timbul jika Bapak Ibu melakukan kegiatan berat seperti berolahraga angkat beban, jalan lebih dari 100 meter. Derajat 1, sesak napas timbul bila berjalan cepat pada lantai datar atau berjalan di tempat yang sedikit landai. Derajat 2, jika berjalan bersama teman seusia di jalan datar, Bapak Ibu selalu lebih lambat, atau jika berjalan sendirian di jalan yang datar, sering beristirahat untuk mengambil napas. Derajat 3, perlu istirahat untuk menarik napas setiap berjalan 100 meter atau setelah berjalan beberapa menit. Derajat 4, timbul sesak napas ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas ringan seperti mandi dan berpakaian. Berapakah derajat sesak napas yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Hal yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu sebelum latihan ACBT. Yang pertama, atur posisi yang nyaman sebelum memulai latihan. Yang kedua, kaji kondisi sesak napas yang Bapak Ibu rasakan sebelum memulai latihan. Yang ketiga, tunda apabila rasakan kondisi sesak napas berat atau MMRC skala 4 atau sesak saat istirahat, dan minum air hangat sebelum latihan. Tahapan teknik latihan pernapasan ACBT dibagi menjadi 4, kontrol pernapasan, lalu latihan pengembangan dada, hembuskan napas secara paksa, dan diakhiri dengan melakukan batuk efektif. Apakah Bapak Ibu sudah merasa siap untuk melakukan teknik ACBT ini? Jika sudah merasa siap, ayo kita mulai latihan ACBT-nya. Yang pertama dimulai dari kontrol pernapasan. Tujuan latihan kontrol pernapasan ini adalah untuk merelaksasikan otot pernapasan, membuat Bapak Ibu bernapas menjadi lebih tenang dan nyaman, dan meredakan gejala sesak yang biasanya terjadi setelah batuk. Langkah pertama, kontrol pernapasan. Yang pertama, tegakkan badan. Letakkan tangan kiri di dada dan tangan kanan di perut Anda. Yang kedua,
Tarik napas perlahan dari hidung dengan mengembangkan dada. Pastikan tangan kiri Anda yang terangkat. Ketiga, hembuskan napas Anda secara perlahan melalui mulut. Ulangi banyak 3 kali. 5. Tarik napas perlahan dari hidung dengan mengembungkan perut Anda. Keenam, pastikan tangan kanan Anda yang terangkat dan hembuskan lewat mulut. Ulangi banyak 3 kali. Yang kedua, tahapan pengembangan dada atau ekspansi dada. Tujuan dari latihan pengembangan dada atau ekspansi dada ini digunakan untuk dapat meningkatkan fungsi paru dan menambah jumlah udara yang dapat dipompakan oleh paru sehingga dapat menjaga kinerja otot-otot bantu pernapasan. Langkah kedua, latihan pengembangan paru. Lakukan tarik napas perlahan dari hidung, tahan napas 2-3 detik, kemudian hembuskan lewat mulut. Berikutnya, ulangi langkah ini sebanyak 3 kali. Perlu Bapak Ibu ketahui, penekanan pada bagian latihan ini adalah melakukan teknik pernapasan dalam untuk memastikan bahwa otot diafragma Bapak Ibu terangkat dengan meletakkan tangan Bapak Ibu di bawah iga. Lalu tahapan ketiga, hembusan napas secara paksa atau huffing. Tujuan dari latihan huffing dalam SCBT adalah untuk memudahkan pergerakan dan pengeluaran dahak dari bagian saluran napas bawah ke bagian saluran napas atas, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Langkah ketiga, hembusan napas huffing. Tarik napas yang dalam dari hidung, lalu hembuskan napas dari mulut dengan hentakan. Ulangi sebanyak 3 kali. Melakukan batuk efektif. Tujuan dari batuk efektif dalam SCBT adalah mengeluarkan dahak secara maksimal. Kemudian, prosedur teknik batuk efektif. Tarik napas yang dalam dari hidung, lalu hembuskan napas dari mulut dengan cara dibatukan 2 kali. Bagaimanakah perasaan Bapak Ibu setelah melakukan latihan napas SCBT ini? Lalu bagaimana derajat sesak napas yang Bapak Ibu rasakan sekarang setelah melakukan latihan SCBT ini? Derajat sesak napas yang Bapak Ibu rasakan akan berkurang bila Bapak Ibu melakukan latihan minimal selama 1 bulan. Lalu apakah Ibu dan Bapak merasakan adanya peningkatan dalam pengeluaran dahak selama latihan SCBT ini? Untuk diketahui oleh Bapak Ibu, pengeluaran dahak akan secara maksimal bila Bapak Ibu melakukan latihan SCBT ini selama 3-7 hari. Dan perlu diingat bahwa latihan SCBT ini dilakukan secara rutin minimal 2 kali sehari selama 3-7 hari. Terima kasih dan salam sehat.